Good day guys, kembali lagi di Kentang Tech Channel. Dan gara-gara konten upgrade PC kita beberapa waktu yang lalu, kali ini kita dikirimin lagi sebuah komputer jadul bekas kasir di masa lalu. Tunggu dulu, entah kenapa casingnya kok mirip banget ya sama PC yang pernah kita bikin konten waktu itu. Dan by the way, ini PC kata pemiliknya minta disulap biar jadi PC gaming buat anaknya yang usut punya usut ternyata wibu. Nah, anak yang wibu itu udah nggak tahan lagi pengen mainin game yang ya pastinya kalian udah tau lah. Game apa lagi yang bikin wibu jadi semangat menggebu-gebu. Budget yang disediain juga banyak, cuma 1.100.000. Oke lah, tantangan saya terima walau agak menggerutu. Dan nanti kita akan tes PC ini dengan 15 game keren yang bakal bikin kalian jadi termangu. So, tontonin videonya ya sambil minum susu. Dan seperti biasa, jangan lupa subscribe ya, fans berat ganyu. Wake up, it's time to go to school. Oke, seperti yang udah kita bilang, secara tampilan luar casingnya agak mirip dengan casing PC di konten kita beberapa waktu yang lalu. Tapi secara detail yang ini lebih terawat dan lebih bersih. Mungkin karena ini PC bekas kasir, jadi naruhnya juga di tempat yang nggak terlalu kena angin atau air yang bisa bikin karatan. Sekarang kita buka dulu dan kita lihat bagian dalamnya seperti apa. Oke, sekarang bisa kita lihat seperti inilah penampakan bagian dalam dari PC yang akan kita upgrade kali ini. Power supply-nya masih pakai power supply power station standar yang kualitasnya mungkin 11-12 dengan power supply bawaan casing. Tapi si impunya udah bawain kita PSU lain yang katanya bekas dari komputer lamanya yang udah mati dan nggak nyala lagi. Nanti kita akan lihat akan kita pakai yang mana untuk PC ini nantinya. Sekarang kita bongkar dulu semuanya dan kita lihat spesifikasinya secara detail. Storage-nya udah lumayan sih, sudah pakai harddisk SATA yang punya merek Seagate dan kapasitasnya juga cukup lumayan, yakni 300 GB. Dan pastinya ini harddisk tetap akan kita pakai nanti. Sekarang kita lihat RAM-nya. RAM yang dipakai ternyata udah DDR3, tapi sayangnya besarnya cuma 1 GB aja. Dan ini sudah pasti akan kita ganti nanti dengan RAM yang lebih gedean, karena nggak mungkin main game-game kekinian pakai RAM 1 GB. Minimal mungkin nanti akan kita ganti dengan RAM 6 atau 8 GB gitu. Ya, kita lihat apakah masih masuk dengan budgetnya. Untuk prosesornya, PC ini masih pakai Intel Core 2 Duo 6300 1,8 GHz. Dan nanti ini juga akan kita ganti karena tentu aja udah gak relevan dan sama sekali gak bakalan kuat untuk penggunaan gaming. Sekarang kita lihat motherboardnya. Untuk tipenya Mobo ini adalah G41 Extreme. Dan karena ini sudah G41 dan DDR3, tentu aja bakalan lebih memudahkan kita untuk memilih-milih dan menentukan prosesor untuk opsi upgrade-nya nanti. Dan seperti inilah kondisinya. Debunya masih numpuk di bagian pinggir-pinggir tempat prosesornya dan ini mantep banget, dan nanti akan kita bersihin dulu. Sekarang kita pindahin dulu semuanya dan akan kita kasih tahu apa aja yang kita pakai untuk upgradean kita kali ini dengan dana 1 jutaan. Pastinya yang pertama prosesornya. Di sini kita punya Intel Quad Core K9400. Prosesor Intel Socket 775 ini sudah dilengkapi dengan 4 core dan 4 thread karena kebutuhan gaming akan lebih baik dan kerasa kencengnya setidak-tidaknya dengan prosesor 4 core dan 4 thread. Speed defaultnya sendiri 2,66 GHz dan pada beberapa mempu tertentu sebenarnya masih bisa di overclock hingga 3,0 bahkan di atasnya. Namun kita hanya pakai speed default aja karena Mobo G41 Extreme tadi nggak support untuk overclocking. Untuk konsumsi dayanya, prosesor ini ada pada 95 watt dan untuk mengimbangi TDP yang lumayan ini nanti kita beliin VGA yang irit daya. By the way, prosesornya ini sendiri bisa dibeli mulai dari harga 185 ribuan saja di marketplace. Kemudian next untuk RAM-nya. RAM 1 GB DDR3 bawahnya nggak kita pakai dan kita ganti dengan 1 keping RAM 4 GB DDR3 dan ditambah 1 keping RAM 2 GB DDR3 pula. Maunya sih kita paskan ke 8 GB, tapi karena budgetnya kurang nipis banget,
jadi kita cukupkan di 6 GB aja. RAM 4 GB DDR3 bekas bisa dibeli mulai dari harga Rp165.000 dan untuk 2 GB nya bisa dibeli mulai dari harga Rp80.000. Kemudian untuk VGA nya, kebetulan saya masih punya stok VGA Nvidia GT 640 OM version yang spesifikasinya udah cukup banget kok dengan kebutuhan gaming kita kali ini, yakni 1 GB DDR5 128 bit dengan bandwidth yang cukup gede di 80 GB per second, dan mantapnya VGA ini punya TDP yang sangat irit, yakni hanya 50 Watt aja, dan minimum PSU yang direkomendasiin hanya setidak-tidaknya 250 Watt aja. VGA ini di e-commerce bisa didapetin dengan harga Rp550.000. Dan mungkin beberapa waktu depan kita akan mulai meluncing toko online kita di Tokopedia dan Shopee mungkin, agar beberapa stok spare part yang kita rekomendasiin bisa kita jual juga di sana, dan ya doain aja mudah-mudahan lancar ya. Dan yang terakhir, casing bawaan PC tadi nggak kita lagi pakai, kita pakein casing modif yang ada di gudang kita dan sudah lama nggak kepake. Casing ini pernah kita pakai untuk konten sekitar 1 tahunan lalu, dan ini kita buatnya pakai casing jadul juga yang dipotong bagian sisi depannya di tukang las, dan daripada nggak kepake akhirnya kita jadiin untuk kebutuhan upgrade PC kita kali ini, dan sekalian kita bikinin kontennya juga sekarang. Dan sekarang saatnya kita bersihin dulu dan mulai kita rakit PC-nya. Di sini biar lebih cakep kita tambahin 3 buah fan Infinity Encore seharga Rp25.000 per bijinya. Dan akhirnya PC udah jadi dan jadi lebih keren dan siap kita gunain. Berikut rincian dari upgrade PC kita kali ini. Sekarang saat yang ditunggu-tunggu nih. Kita akan tes dengan 15 game-game favorit yang sering juga kalian request di kolom-kolom komentar, dan ada pula beberapa game emulator yang kita mainin di sini. Tapi sebelum itu kayaknya ada yang kurang deh. Oh iya, baksonya lupa diputerin nih. Nah, kalau gini kan enak. Untuk tes gamenya kita mainin semua di monitor 24 inch yang resolusi bawaannya adalah 1080p. Tapi pada game nggak semua game kita tes di 1080p karena memang kurang kuat spek beginian, kita tarik semuanya di 1080p. Jadi ada beberapa game yang kita tes di resolusi 720p, tapi tetap kita maininnya di full screen semuanya. Pertama kita coba game-game mainstream antara lain Genshin Impact, Valorant, PUBG Lite, PES 21 dan GTA 5, dan seperti inilah hasilnya.
Kemudian kita juga coba beberapa game yang lumayan baru, antara lain Persona 5 Strike dan Unravel 2, dan seperti inilah hasilnya. Selanjutnya kita coba di game-game yang banyak kalian request, antara lain Raft, Subnautica, Euro Truck Simulator, Minecraft Plus Shader, dan tentu saja game sejuta bocil yakni Free Fire dengan emulator game loop. Lantas terakhir kita juga coba mainin game-game emulator WII, antara lain Basar 2 Heroes, Sin and Punishment, dan Tatsunoko vs Capcom dengan Dolphin emulator, dan inilah hasilnya. Baby, I got a secret. Can I trust you? I wanna tell you, but I don't really know if you can handle this. Oh yeah, thinking about crossing the line now. I'm kinda crushing. Look at me blushing, boy. How can I get to know you better? Oh yeah. Oke, jadi tentu aja dengan hasil tes game tadi, PC ini ternyata melebihi ekspektasi sebelumnya. Harapan awalnya biar PC ini bisa mainin game Wibu Genshin Impact, tapi kenyataannya juga ternyata masih lancar mainin game-game mainstream favorit, bahkan game-game emulator WII. Bakal tambah kegirangan nih yang punya. Oke, sekarang bagaimana nih pendapat kalian tentang updatean PC kita kali ini? Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa juga klik like jika kalian suka video ini, dan boleh dislike jika kalian gak suka. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. See you in the next video. Adios amigos, dan jangan lupa semangat menabung setiap hari untuk beli PC sendiri. You know me better than anybody else.